Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku seiman, Ramadan adalah madrasah tarbiyah atau pendidikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran berharga yang membentuk kepribadian muslim sejati. Ada 4 nilai tarbiyah dalam Ramadan. Yang pertama adalah tarbiyah ruhiyah, yaitu pendidikan spiritual. Ramadan mendidik roh kita agar senantiasa terhubung dengan Allah SWT melalui puasa, sholat raweh, tilawah Al-Quran dan zikir. Kemudian roh kita itu dibersihkan dan dikuatkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Itu HR Tirmizi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya, kiasan untuk kesungguhan beribadah. Jadi manfaatkan Ramadan untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah akhlakiyah atau pendidikan moral. Ramadan mendidik akhlak dan moral kita melalui puasa. Ketika berpuasa, kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perbuatan tercela dan akhlak yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya, lapar dan dahaga. HR Bukhari. Kemudian Imam Malik menceritakan tentang gurunya Nafi, bahwa beliau itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata buruk selama Ramadan. Jika ada orang yang mengganggunya, beliau hanya berkata, aku sedang berpuasa. Jadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki akhlak kita semua. Kemudian yang ketiga adalah tarbiyah ijtimaiyah atau pendidikan sosial. Jadi di sini Ramadan mengajarkan nilai-nilai sosial seperti empati, solidaritas, dan kedermawanan. Merasakan lapar selama berpuasa membuat kita memahami penderitaan orang-orang yang kurang beruntung. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kemudian Abdullah bin Umar tidak pernah berbuka kecuali bersama anak-anak yatim dan fakir miskin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sering mengundang pengemis untuk berbuka bersama keluarganya. Saya lanjutkan lagi, saudara yang dirahmati Allah. Yang keempat adalah tarbiyah jasadiyah, pendidikan fisik. Ramadan juga mendidik tubuh kita. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa puasa memiliki banyak manfaat kesehatan seperti detoksifikasi, kemudian meningkatkan imunitas dan menormalkan kadar gula darah. Di sini Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. HR Ibnu Sunni dan Abu Nur Ain. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kekosongan perut sementara akan membersihkan tubuh dan penyakit-penyakit yang tertimbun akibat kepenuhan perut yang berkelanjutan. Jadi Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya kebaikan bagi hambanya yang termasuk, yaitu hambanya yang berpuasa. Mari kita hayati 4 nilai tarbiyah Ramadan dan jadikan Ramadan sebagai momentum untuk
transformasi diri pribadi yang lebih baik. Mengapa nilai tarbiyah Ramadan menjadi sangat penting dalam hidup saudaraku yang dimuliakan Allah? Nilai tarbiyah atau pendidikan Ramadan bukanlah sekedar konsep teoritis, tetapi merupakan unsur penting yang memiliki dampak mendalam dalam kehidupan seorang muslim. Nah, di sini kita akan bahas ya, Ramadan itu menjadi sangat penting dalam hidup kita. Mengapa? Yang pertama adalah sebagai proses pembentukan pribadi yang paripurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang menyucikan jiwa itu dalam Quran surat As-Syams ayat 9. Nilai tarbiyah Ramadan itu ruqyah, akhlakiyah, istimaiyah, dan jasadiyah. Bersama-sama membentuk pribadi muslim yang paripurna, yaitu lisan insan kamil. Kemudian saya lanjutkan lagi. Yang kedua yaitu sebagai fondasi keberlanjutan imam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kita telah belajar bahwa imam itu akan aus. Sebagaimana pakaian menjadi aus, maka perbaharunilah imam kalian. Nilai tarbiyah Ramadan berfungsi sebagai mekanisme pembaharuan imam yang komprehensif. Jadi tanpa pembaharuan ini, iman kita akan melemah dan berkarat. Dan jika tidak dirawat, ya, tarbiyah ruhiyah secara khusus berfungsi sebagai penyegar iman yang efektif. Kemudian saya lanjutkan lagi, yang ketiga itu sebagai laboratorium pembentukan kebiasaan positif. Penelitian modern menunjukkan bahwa kebiasaan baru dapat terbentuk dalam 21 sampai 40 hari dengan pengulangan yang konsisten. Jadi Ramadan berlangsung 29 sampai 30, menjadi laboratorium ideal untuk pembentukan kebiasaan yang positif. Kemudian saya lanjutkan lagi. Yang keempat yaitu sebagai proteksi dari penyakit spiritual dan moral. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Saat al-Ma'ad menjelaskan bahwa hati manusia itu mudah terserang penyakit spiritual seperti riya, ujub, hasad, dan hubudunya, ya, cinta dunia yang berlebihan. Nilai tarbiyah Ramadan berfungsi sebagai sistem imun yang melindungi hati dari penyakit-penyakit lain. Tarbiyah ruhiyah membersihkan hati dari kecintaan kelebihan pada dunia. Kemudian tarbiyah yang kedua yaitu akhlakiyah, membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela. Kemudian tarbiyah ijtimaiyah, membersihkan diri dari sikap egois dan individualistis. Tarbiyah jasadiyah, membersihkan tubuh dari racun dan zat yang berbahaya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kelima adalah sebagai sarana pencapaian tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya." Tarbiyah Ramadan mengembalikan manusia pada fitrah dan tujuan penciptaannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya lanjutkan lagi yang keenam yaitu sebagai model pendidikan holistik. Jadi di sini dalam era spesialisasi yang sempit, pendidikan modern itu cenderung untuk terfragmentasi dan kehilangan yang holistik. Nilai tarbiyah Ramadan menawarkan model pendidikan holistik yang mengintegrasikan spiritual, moral, sosial, dan fisik dalam satu paket terpadu. Imam Al-Ghazali mengkritik model pendidikan yang hanya fokus pada satu aspek dan mengabaikan yang lain. Beliau menulis, pendidikan sejati adalah
yang membentuk seluruh dimensi manusia secara harmonis. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketujuh adalah sebagai manifestasi rahmatan lil alamin. Jadi di sini Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Anbiya 107. Nilai tarbiyah Ramadan mewujudkan rahmat ini dalam bentuk yang praktis dan terukur. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedelapan adalah sebagai solusi problematika modern. Dunia modern dihadapkan pada berbagai krisis, seperti krisis spiritual, krisis moral, krisis sosial, dan krisis kesehatan. Nah, nilai tarbiyah Ramadan menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi krisis-krisis tersebut. Jadi tarbiyah ruqyah menjawab krisis spiritual yang ditandai dengan kekosongan makna hidup. Tarbiyah menjawab krisis moral yang ditandai dengan keruntuhan nilai-nilai moral. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وزاد قليل ولم يزد كثير